Makanya kan orang-orang bilang gini, yang sangat terkenal, uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Itu pandanganku sebelum aku masuk Islam. Jadi kalau aku misalnya nggak punya uang, ya jelas hidupku susah, karena segala-galanya perlu uang. Maka wajar dong ketika aku misalnya sebagai seorang laki-laki pengen pekerjaan di luar negeri, karena pikiranku luar negeri itu lebih punya banyak uang. Luar negeri itu lebih keren, secara kehidupan lebih layak misalnya. Karena aku memandang harta, memandang dunia, harta atau wakil daripada dunia lah ya. Itu adalah ya satu-satunya aku kejar, karena aku nggak ngerti yang namanya akhirat itu seperti apa. Mati ya udah gitu maksudnya. Karena aku juga nggak yakin dengan yang namanya kehidupan setelah mati. Bahkan aku juga nggak yakin Tuhan itu ada. Jadi ya pandanganku tentang harta ya itu. Walaupun pada saat itu juga aku benci dengan orang-orang yang korupsi, benci dengan orang-orang yang misalnya maling, atau benci dengan orang-orang yang semena-mena untuk dapat duit. Tapi aku tidak sampai hukum, cuma moralitas aja. Artinya kalau misalnya aku mungkin dalam perkara atau dalam posisi mereka, ya mungkin aku akan bertindak yang sama. Karena yang menggait aku cuma moralitas, dan kita tahu moralitas itu bisa banyak sekali pembenaran-pembenarannya. Misal contoh for the greater good misalnya, atau aku kan cuma ngasih makan anak dan istriku, atau kalau nggak diambil sama aku, diambil sama orang lain dan segala macam. Ya itu adalah sesuatu yang hanya bisa dihasilkan oleh moral kompas gitu, maksudnya cuma di titik itu aja. Itu pandanganku tentang uang pada saat itu. Begitu masuk Islam, hal yang paling besar aku rasakan adalah bahwasanya dunia ini jadi kayak nggak ada artinya. Bukan nggak ada artinya dalam arti nggak layak atau nggak punya value ya, tapi segala sesuatu yang ada di dunia ini aku tahu pasti akan ditinggalkan. Ketika aku punya rumah, rumah itu pasti akan ditinggalkan. Hari ini tahun 2026, tahun 2126 sudah jelas aku nggak ada. Aku kadang-kadang simulasi ke hidupku ini berapa lama ya? Aku sekarang umur 42 tahun, lalu terus kemudian kalau kita bicara misalnya tahun 2046, berarti aku sudah umur 62 tahun misalnya. Berapa lama aku bakal hidup? Umur 80 tahun pun aku yakin segala macam yang aku makan sekarang nggak akan terasa enak lagi. Atau misalnya ketika aku misalnya makan kayak mie yang paling aku suka gitu ya, yang paling enak menurutku, ya aku yakin umur 80 aku juga nggak akan merasa enak lagi. Artinya hidup manusia itu terbatas. Dan aku melihat dunia itu juga ternyata terbatas. Sehingga kayak aku pikir ya udah, aku cuma bisa menikmati sampai pada satu titik. Nanti aku juga akan ninggalin semua.